Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, BPJS Kesehatan meminta sebagian peserta program JKN KIS Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat untuk registrasi ulang, namun tidak semua peserta BPJS Kesehatan harus melakukan registrasi tersebut. Pemaparannya akan disampaikan oleh Mercy Wijaya. Silakan Mercy. Vera dan pemirsa, memang BPJS Kesehatan meminta sebagian peserta JKN KIS untuk melakukan registrasi ulang. Tapi tidak semua peserta diminta untuk melakukan registrasi tersebut. Kami akan membahasnya dalam slide berikut ini pemirsa. Per tanggal 27 Oktober 2020, BPJS Kesehatan mengadakan program registrasi ulang atau GILANG. Tapi yang diwajibkan untuk melakukan registrasi ulang hanyalah pekerja penerima upah penyelenggara negara atau PNS, TNI, Polri baik yang aktif maupun yang pensiunan. Mengapa mereka harus melakukan registrasi ulang? Karena ada data yang belum terisi dengan lengkap yang belum dimiliki oleh BPJS Kesehatan terkait dengan nomor induk kependudukan atau NIK. Bisa juga dilengkapi dengan nomor kartu keluarga atau nomor KK. Lalu mengapa TNI, Polri maupun PNS datanya tidak lengkap terkait dengan NIK maupun nomor KK tersebut? Kita akan lihat dalam slide berikut ini pemirsa. Sebelum menggunakan jasa BPJS Kesehatan, TNI, Polri dan juga PNS, dananya asuransinya menggunakan jasa dari PT Asuransi Kesehatan atau Askes. Pada saat registrasi pun caranya mudah, tidak harus registrasi menggunakan NIK, tapi bisa hanya dengan menggunakan nomor induk pegawai atau NIP bagi PNS atau ASN, atau bisa juga dengan menggunakan nomor registrasi pusat atau NRP bagi TNI atau Polri. Nah, ketika ada proses peralihan dari PT Asuransi Kesehatan, sekarang dikelola oleh BPJS Kesehatan, ternyata ada peserta yang memang datanya tidak dilengkapi. Jadi belum ada NIK maupun kartu keluarganya, bisa pilih salah satu. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan melakukan program registrasi ulang atau GILANG supaya dapat melengkapi data yang memang belum ada di BPJS Kesehatan. Kita akan lihat juga dalam slide berikut ini pemirsa bahwa program registrasi ulang ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi KPK dan juga tindak lanjut dari hasil audit BPKP tahun buku 2018 serta telah melalui berbagai hasil dari rapat kementerian atau lembaga. Nah, konsekuensinya apa jika belum melakukan registrasi ulang? Per tanggal 1 November 2020, kartu BPJS Kesehatan atau kartu Indonesia Sehatnya akan dinonaktifkan. Sampai kapan pemirsa? Tentunya sampai melakukan registrasi ulang dan melengkapi datanya tersebut. Dan kita akan lihat jika Anda ingin cek status Anda, apakah sekarang status Anda aktif atau nonaktif di BPJS Kesehatan, dan apakah Anda perlu melakukan registrasi ulang. Anda bisa cek melalui berbagai cara. Pertama, Anda bisa download aplikasi mobile JKN. Anda juga bisa download Jaka KPK, dan jika status Anda nonaktif berarti Anda harus melakukan registrasi ulang. Anda juga bisa menghubungi BPJS Kesehatan melalui layanan WhatsApp di nomor 081187750400. Anda juga bisa telepon ke call center BPJS Kesehatan di 1500 400, atau jika Anda lebih suka offline, Anda bisa pergi ke rumah sakit yang memiliki layanan BPJS 1. Jika memang Anda statusnya adalah nonaktif, Anda perlu melakukan registrasi ulang. Caranya juga gampang pemirsa, kita akan lihat dalam slide berikut ini. Paling gampang registrasinya menggunakan layanan WhatsApp. Anda hanya perlu menyiapkan foto KTP atau KK Anda beserta dengan foto kartu kepesertaan Kartu Indonesia Sehat. Lalu Anda kirimkan dua data ini, foto KTP dan foto kartu BPJS Kesehatan, dikirimkan ke WhatsApp dari layanan BPJS Kesehatan. Dan Anda juga bisa melakukan aktivasi atau Anda bisa melakukan registrasi melalui via telepon di call center BPJS Kesehatan. Atau jika Anda lebih suka offline atau tatap muka, Anda bisa cari rumah sakit yang memiliki pelayanan BPJS 1. Disitulah Anda bisa registrasi dan akan diverifikasi datanya dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Setelah diverifikasi, kartu Anda akan aktif kembali dan dapat kembali menggunakan jasa dari BPJS Kesehatan. Nah, pemirsa, untuk selengkapnya kami akan membahas secara lebih lanjut mengenai program registrasi ulang BPJS Kesehatan bersama dengan Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf. Pak Iqbal, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV, Pak. Pak, terkait dengan program registrasi ulang BPJS Kesehatan, Pak, mengapa tidak semua orang harus melakukan registrasi ulang tersebut, Pak?
Ya, pertama tentu kita fokus pada yang memang ada permasalahan terkait dengan data kependudukan. Kalau kita melihat klaster peserta mandiri, kita bisa lihat di sana bahwa kalau mendaftarkan pertama kali, dia harus bisa menunjukkan ektp-nya. Persis kalau saya harus ke bank, membuka nomor rekening dan yang lain, pasti banyak ektp. Ketika saya gagal menunjukkan ektp, maka saya tidak bisa membuka rekening di bank tersebut. Nah, berbeda dengan dari transisi ya, data dari kepesertaan BPJS kan, BPJS beroperasi sejak 1 Januari 2014. Di sana memang semua data diintegrasikan dan tidak ada platform yang awalnya soal data kependudukan. Semua data dimasukkan saja ke dalam satu master file kepesertaan, dan khusus untuk ASN TNI Polri awalnya memang tidak masalahkan soal data kependudukan karena mereka memiliki nomor unik, nomor induk pegawai dan nomor register pokok untuk TNI dan Polri seperti itu. Nah, ketika ada mulai gencar soal ektp dan yang lain, memang ada undang-undang yang memang mensyaratkan soal data itu harus memiliki kontur yang sama terkait dengan di master file BPJS. Jangan sampai ada perbedaan data, misalkan untuk ASN dan Polri berbeda dari yang lain. Kami sebetulnya sudah berupaya untuk bisa tidak mengganggu kenyamanan dari peserta terkait dengan data kependudukan ini. Tetapi di hasil akhir ketika di keputusan rapat akhirnya diputuskan dengan data yang sudah dianggap tidak terlalu banyak untuk bisa diselesaikan terkait dengan kependudukannya, maka dilakukan registrasi ulang. Dan kami tentu berkomitmen bidang kesehatan agar tidak terjadi kesulitan atas pelayanan yang terjadi selama PNS atau ASN itu bisa menunjukkan kependudukannya, maka bisa diaktifkan segera. Dan tentu ada tenggat waktu sehingga mereka tetap mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan soal itu. Kapan Pak tenggat waktu terakhir untuk melakukan registrasi ulang ini? Ya, ini kan kita mulai per 1 November ya, artinya kita berharap mengimbau termasuk bantuan dari Metro untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa jangan sampai menunggu untuk sakit untuk mengecek status kepesertaannya. Kalau di 1 November ini kan mulai dilakukan soal tidak aktifnya kepesertaan itu, tapi bisa dilakukan dengan mandiri atau dengan menggunakan fasilitas WhatsApp atau dengan menelpon care center BPJS di 1.500 Sumatera. Harapannya bisa lebih cepat sebetulnya karena kami juga menggerakkan tim BPJS Kesehatan di lapangan juga untuk berkoordinasi segera, karena memang data yang ini sudah yang selama ini kita koordinasikan memang belum bisa selesai tanpa melibatkan proaktif dari peserta yang terdampak soal kepesertaannya ini. Baik Pak, lalu bagaimana tindak lanjut dari BPJS Kesehatan jika ada peserta yang tidak kunjung juga melakukan registrasi ulang, Pak? Ya, tentu data akan kita feedbackkan ke mereka ya, karena bahwa di daerah itu kan ada ya kesatuan kerja masing-masing. Ini yang sudah tipe kali data yang sulit ya, karena sudah berpindah dari satu ke satu yang lainnya. Ketika kita hubungi di Badan Kepegawaian Daerah dan yang lain ada kesulitan, atau dari misalkan TNI ada kantor Kodim misalkan dan yang lain, atau polisi. Nah, ini menjadi bagian yang memang kita sudah minta izin untuk bisa dibantu supaya bisa data ini diperbaiki dan yang lain. Jika memang mentok misalkan memang tidak ada, ya tentu konsekuensinya harus jelas bahwa memang ada permasalahan terkait data dimaksud, sehingga memang bisa dilakukan upaya-upaya lain, apakah dengan menggunakan surat menyurat kalau memang alamat ininya jelas seperti itu. Baik Pak, berarti konsekuensinya jika tidak registrasi ulang akan nonaktif ya Pak, tidak bisa digunakan lagi atau sampai nanti melakukan registrasi. Ya, konsekuensi itu akan terjadi. Makanya kami tidak serta-merta melakukan ada program registrasi ulang ini. Ini kan sudah sangat injuri ya, sehingga kita harus melakukan perubahan soal keaktifan kepesertaan ini. Kita berharap masyarakat sebetulnya dengan mengecek mandiri saja bisa dicek bahwa apakah kartunya aktif atau tidak, atau
cukup dengan WhatsApp saja sebetulnya mengecek kartu saya ini aktif atau tidak dengan nomor kartu Indonesia Sehatnya, maka harapannya bisa ada komunikasi. Biasanya sih kendalanya soal KTP-nya belum eKTP dan yang lain. Dan harapannya kan itu bagian dari kita untuk secara komprehensif juga koordinasi dengan Dukcapil setempat misalkan untuk melakukan updating perekaman data yang mendukung program untuk eKTP sebetulnya. Lalu Pak Iqbal, bagaimana jika ada peserta BPJS yang kartunya sedang dibekukan atau dinonaktifkan tapi memang membutuhkan layanan dari BPJS Kesehatan tersebut? Apakah nantinya bisa ada proses reimburse, Pak? Skema reimburse jika memang dibutuhkan layanan BPJS di saat kartu itu dinonaktifkan? Ya, sebetulnya diatur di Permenkes 28 tahun 2014 soal pedoman pelaksanaan program JKN. Di sana detail bahwa ada waktu 3 kali 24 jam untuk peserta terkait dengan administrasinya ini. Artinya ketika sudah dideklar di awal dia memang peserta JKN KIS dan memang betul-betul yang bersangkutan memang ASN atau TNI Polri di situ, tentu BPJS Kesehatan melakukan upaya agar haknya tidak tetap dipenuhi dan tidak tetap dijamin sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan apabila memang harus membutuhkan layanan terkait dengan kesehatannya seperti itu. Baik, Pak. Bagaimana kerjasama lebih lanjut antara BPJS Kesehatan dengan TNI, Polri, PNS, Kementerian Lembaga, Pak, dan juga kan ada organisasi-organisasi seperti PWRI dan juga PPABRI. Apakah sudah ada kerjasama dan bagaimana lebih lanjutnya, Pak? Ya, sebetulnya tidak. Terakhir ini kita bekerja sama berkoordinasi dan tentu poin ini kan menjadi poin penting untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa apabila ada terkendala soal data kependudukan dan yang lain tentu harus melakukan perubahan. PWRI, PPABRI dan yang lain itu menjadi bagian penting untuk bisa mensosialisasikan ke anggotanya untuk bisa melakukan updating. Selama ini kan platformnya memang misalkan kalau PPABRI di LRP, kalau pensiun ditambahkan ada angka 0 di belakangnya dan yang lain, dan itu bisa dilakukan updating dan dibantu oleh organisasi pesertanya untuk berhubungan dengan kantor cabang BPJS setempat. Apabila bisa dilakukan kolektif tentu sangat baik sehingga bisa sekaligus dilakukan updating data. Dan itu sangat terbuka karena kami selalu membangun komunikasi yang baik dengan satuan kerja atau organisasi peserta di setiap daerah yang ada di wilayah Republik Indonesia ini. Terkait dengan kelengkapan data, Pak, berarti selain dari segmen PPUPN, segmen lainnya aman ya, Pak? Segmen PPUPN dan bukan pekerja yang memang terganggu soal registrasi ini. Dan kami menyatakan untuk segmentasi yang lain tidak ada kendala terkait dengan data kependudukan. Baik, Pak Iqbal, terima kasih untuk waktunya bersama dengan Metro TV. Selamat melanjutkan aktivitas Anda.